semuanya, selamat datang di podcast kami. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini saya bagaimana cara agar masyarakat bisa memenuhi aturan PSBB dan juga pertambahan jumlah kasus di saat masa lockdown ini hampir selesai. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok saya. Saya yaitu Aprisa Khalifa Anaska dengan NIM 711181122. Kali ini saya menjadi hostnya dan juga saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Halo, nama saya Novita Isnawati, NIM 711181129. Halo, nama aku Sugesti Wideningrum, NIM 711181112. Halo, nama saya Yoga Novi Arianto, NIM 711515060. Oke, podcast kali ini merupakan salah satu tugas untuk mata kuliah psikologi kognitif. Jadi di sini kita akan membahas melalui pendekatan psikologi kognitif nih teman-teman. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Pada sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik-baik aja. Oke, gimana nih puasa dan lebarannya kemarin? Lancar kan ya? Ada yang tetap mudik gak? Lancar dong? Enggak. Lancar? Enggak dong. Oke, teman-teman, aku mau nanya nih, menurut kalian bagaimana fenomena virus corona yang terjadi di Indonesia saat ini? Menurut aku sih cukup mengkhawatirkan ya, karena memang selain virusnya yang sangat berbahaya, penyebarannya juga cepet banget melalui kontak langsung. Terus terlebih negara kita juga lagi dibuat pusing sama tingkah beberapa oknum masyarakat yang sulit banget untuk mengikuti peraturan yang diberikan oleh oleh pemerintah. Ya, benar banget tuh, virus corona ini mengkhawatirkan ya, karena virus ini dapat menyebabkan paru virus ini atau bahkan yang ada di ruang publik. Ya, bagi saya sih ya sangat mengkhawatirkan dan sangat kritis sekali. Soalnya pandemi COVID-19 ini bisa menyerang banyak orang dan penyebarannya pun sangat cepat. Oke, nah kalau boleh tahu untuk jumlah kasusnya sudah mencapai angka berapa dan apakah kalian masing-masing ini sudah terkena dampaknya atau belum? Jumlah pastinya sih untuk per 6 Juni kemarin ya, karena hari ini belum update lagi, itu berkisar 30.514. Jadi dari tanggal 5 Juni ke 6 Juni itu sekitar bertambah 900 orang. Kalau di daerah aku sih, khususnya di kota Bandung, itu udah kerasa banget sih dampaknya gitu. Untuk info terupdate kemarin ya, itu udah mencapai 30.514. Kasus yang paling tertinggi itu ada di daerah Jawa Timur dengan jumlah 286 orang. Kalau untuk di daerah aku, dampaknya belum terlalu terlihat ya. Ya banyaklah sudah diwakilkan sama teman-teman, update kasusnya banyak sekali. Terus untuk di daerah saya sendiri yang kasus masih ada, khususnya kota Cimahi dan yang Sumut pun ada. Ya, dengan jumlah kasus yang begitu banyak tadi, apakah Indonesia itu sendiri memilih untuk lockdown atau tidak? Indonesia sendiri sampai saat ini belum belum memilih untuk lockdown ya, tapi beberapa daerah itu melakukan karantina wilayah secara mandiri. Salah satunya itu Papua sama Tasikmalaya. Untuk saat belum melakukan lockdown,
karena lockdown itu harus tingkat nasional. Indonesia itu baru menerapkan PSBB antar daerah karena tidak semua daerah itu terdampak dari virus corona ini. Masih ada beberapa daerah seperti Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan NTT yang jumlah kasusnya itu masih nol. Ya kalau Indonesia sendiri sih masih belum bisa menerapkan lockdown ya, dan masih menerapkan yaitu zona PSBB dan social distancing, jaga jarak antar sesama, wajib keluar menggunakan masker itu masih digunakan aturannya oleh pemerintah di Indonesia ini. Oke, jadi Indonesia sendiri belum memilih untuk lockdown ya, karena tadi ada yang kasusnya masih nol, terus dimana ada beberapa kota yang untuk memilih karantina wilayah, seperti itu ya. Lalu, jadi apa pendapat teman-teman mengenai lockdown ini? Dan menurut kalian, apakah perlu untuk melakukan lockdown? Iya, sebenarnya sih perlu banget ya, karena ya untuk menekan penyebaran ini sendiri, penyebaran virus ini sendiri gitu. Tapi kan balik lagi, kita juga harus lihat apakah masyarakatnya ini sudah siap atau belum, lalu bagaimana pemerintahnya juga, kayak gitu sih. Jadi harus lebih dikaji ulang lagi bagaimana baiknya. Menurut aku, lockdown itu berarti negara itu mengunci semua akses masuk dan keluar ya. Jadi bagi siapapun untuk mencegah penyebaran virus ini. Menurut aku sih perlu banget karena Menurut saya pribadi sangat perlu ya, soalnya informasi COVID-19 ini sebelum ada Indonesia kan terjadi di Cina dulu, khususnya di Wuhan. Sini pemerintah bisa menanganinya secara cepat gitu. Kalau dilihat Indonesia masih belum mampu. Pemecahan aturan PSBB yang diterapkan di negara ini masih kurang efektif. Dalam artian masih banyak masyarakat yang kurang disiplin, masih yang senang berkerumunan, masih senang kumpul-kumpul, masih banyak sebagian masyarakat yang kurang tahu gitu apa itu PSBB. Makanya diterapkan lockdown wilayah justru cara jadi sadar cinta. Oke, jadi harusnya Indonesia ini sendiri dari awal setelah mendengar berita harusnya melakukan lockdown ini ya. Lalu kan pemerintah Indonesia sekarang sedang melaksanakan PSBB. Bisa dijelaskan nggak sih apa itu PSBB? Setahu aku sih PSBB itu singkatan pembatasan sosial berskala besar ya. Jadi pembatasan kegiatan di luar yang bertujuan untuk menekan penyebarannya virus corona ini atau COVID-19. Ya benar banget tuh, PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. PSBB itu merupakan strategi dari pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020. Pembatasan sosial berskala besar, jadi menutup akses-akses yang maksudnya adanya kerumunan massa di situ, menutup semua mal, pasar-pasar yang menimbulkan penyebaran COVID-19. Dan kalau saya lihat PSBB itu hanya menurunkan kasus penyebaran COVID-19 seperti itu. Nah, kalau di daerah teman-teman masing-masing nih, diterapkan nggak sih PSBB-nya atau bisa tolong PSBB di daerahnya?
Kalau di Kota Bandung, PSBB udah diterapin sekitar 2 minggu lebih ya. Nah, aturan-aturannya sih kayak lebih ke pakai masker setiap keluar rumah, terus menjaga jarak, terus kalau berkendara juga dibatasi, terus dicek juga kakak KTP-nya, kayak gitu sih. Kalau di daerah aku di Kabupaten Bandung Barat diterapin ya PSBB. Kalau di sini aturan-aturan itu jam operasional toko berubah, buka jam 10, tutup jam 6 sore. Pengendara motor nggak boleh bawa penumpang, kecuali penumpangnya itu emang masih satu rumah. Terus dengan syarat menunjukkan KK dan KTP. Dan itu harus Jadi pertama izin Kota Cimahi, Kota di tubuh banyak yang jadi dan Oke, nah dari segala aturan yang diterapkan kan pasti ada yang masih melanggar ya. Nah, menurut kalian, kenapa sih masyarakat ini masih melanggar aturan PSBB? Atau apakah hal ini ada kaitannya dengan psikologi kognitif? Iya, pasti ada ya kaitannya sama psikologi kognitif. Nah, masyarakat melanggar aturan ini mungkin karena mereka bosan juga terlalu lama berada di rumah, terus juga pasti bisa sampai stres bahkan depresi juga ya karena yang seharusnya bisa bekerja di luar atau melakukan aktivitas di luar jadi terbatas. Juga adanya mungkin hambatan ekonomi yang semakin membuat mereka eh, tertekan gitu. Nah, kalau untuk dari segi psikologi kognitifnya, ya berarti kita harus sama-sama cari problem solving supaya mereka ini betah di rumah kayak gitu. kalau menurut aku kenapa ya benar apa yang dikatakan Novita tadi. Terus untuk sebagian aktivitas juga ada yang belum menemukan cara pemecahan masalahnya untuk mengganti bagaimana sih melaksanakan aktivitasnya itu di rumah gitu. kalau aku sih emang kan emang ada hubungannya dengan semua aspek, nggak hanya psikologi kognitif, tapi dampak ekonomi ini sangat berpengaruh. Makanya kenapa orang banyak yang nggak disiplin dengan aturan PSBB, mereka kebutuhan ekonominya tidak tercukupi gitu. Makanya mereka akhirnya nekat. Pilihannya sama-sama keluar dia karena COVID-19 dan dia tidak mencari ekonomi, dia kelaparan juga gitu. Kalau dilihat dari aspek kognitifnya, mereka mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, dengan keadaan negara ini, dengan penerapan pemerintah saat ini. Mereka juga mencoba belajar. Banyak dijelasin oleh psikologi kognitif dan teori belajar, mereka harus mampu mengikuti aturan yang dianjurkan pemerintah. Sedangkan mereka bingung. Di sisi lain, dampak ekonomi dan kesehatan mengikuti itu di belakangnya. Jadi akhirnya banyak yang masyarakat yang tidak disiplin, akhirnya dengan kemauan sendiri akhirnya nakal gitu. Tapi apabila social distancing yang sudah diterapkan, apabila keluar rumah menjaga jarak, menggunakan masker gitu, insya Allah itu bisa mengurangi. Bukan kasus pasti ada, tapi mengurangi doang biar tidak signifikan. Seperti itu. Oke, lalu menurut teman-teman yang merupakan mahasiswa psikologi nih, apakah aturan PSBB yang telah diterapkan ini sudah efektif atau belum? Lalu jika kita hubungkan dengan pendekatan psikologi kognitif atau dalam materi psikologi kognitif ini, apakah ada cara yang paling efektif agar masyarakat ini bisa memenuhi aturan-aturan PSBB ini? Belum ya, sebenarnya ini belum efektif karena
dampaknya juga masih sangat terasa sampai saat ini. Jadi ya itu tadi, kita harus sama-sama cari problem solvingnya, mencari pemecahan masalahnya bersama-sama, ataukah mungkin dengan pemerintah memberikan sumbangan terkait dengan bahan pokok begitu, agar masyarakat bisa mengikuti gitu peraturan untuk tidak keluar rumah, karena kan balik lagi mereka keluar rumah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mungkin ya, bekerja seperti itu. Kalau menurut aku belum efektif ya, karena dampaknya itu sangat besar gitu bagi kita. Misalnya perekonomian menjadi menurun. Nah, kita itu harus mencari problem solvingnya. Untuk para pekerja kan sebenarnya udah ada caranya untuk bekerja di rumah. Menurut aku, problem solvingnya itu sebagian pedagang bisa berjualan online, atau kita ingin berkerumun, ingin bertemu teman-teman, bisa lewat Ya, justru yang problem solvingnya justru harusnya diterapkan lockdown gitu. Contohnya seperti di Bali kemarin, mereka langsung menerapkan aturan lockdown dari kepala daerahnya masing-masing gitu. Dan nggak nyampe, ibaratkan kejadian COVID ini emang penyebarannya di Indonesia kan sudah terlalu lama, hampir udah 4 bulan. Mereka yang ingin masuk ke Bali ya di rapid test terlebih dahulu. Mereka di sana udah zona hijau, mau menggunakan masker atau tidak itu tergantung kepada diri mereka masing-masing. Yang penting si pemantauan dari kepala daerah atau kepala dari pemerintahan di sana terus mengontrol, terus mengkaji, terus maksudnya mengobservasi terus dilakukan oleh pemerintah, diterapkannya lockdown secara selama supaya pencegahan ini benar gitu, terarah, disiplin masyarakatnya. Cuman kembali lagi, pemerintah itu pun bingung. Sekarang aja pemerintah ekonomi di Indonesia aja sudah melemah. Yang mereka kerja serabutan sehari-hariannya, ya mereka kerja sehari itu untuk makan sehari gitu. Bingung juga, makanya pemerintah di sini harus mengkaji ulang pengambilan keputusan zona PSBB itu tepat atau tidak untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, nah terus kenapa justru saat sudah berjalan lamanya PSBB, lockdown atau karantina wilayah yang mungkin sudah sekitar 2 bulan lebih lah ya, masyarakat ini malah banyak yang mulai keluyuran, keluar rumah. Terus menurut kalian ada gak sih kaitannya dengan pendekatan psikologi kognitif ini? Menurut aku sih masuknya ke tau suppression ya. ya, menurut aku juga ada kaitannya dengan talk suppression. Ya, yang diwakilkan teman-teman betul, ada yang kaitannya, semua ada kaitannya, terutama dari belajar juga, dari kita cara berpikir juga pasti ada. Pagi kita kan sehari-hari memakan informasi dari media yang kita nggak tahu jelas arahnya seperti apa. Mungkin kita sehari-hari ngelihat sosmed yang isinya COVID gitu, angkanya tuh yang saya takutkan itu benar atau tidak kejelasannya gitu. Apakah dari Kemenkes disembunyikan, apakah dari pemerintah itu hanya alibi biasa gitu. Melihat angka-angka yang dipercaya masyarakat kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Apakah ada konspirasi atau politik, kita nggak tahu gitu. Saya sendiri NKRI sekali, tapi sangat disayangkan apabila pemerintah tetap bermain politik dalam mencegah dalam COVID seperti ini. Sangat disayangkan gitu. Dari aspek kognitif kita berpikir sangat kritis. Kita belajar melihat gimana sih perkembangan COVID, gimana pencegahannya, gimana kasusnya gitu.
gimana cara menanggulanginya. Justru problem solving yang tadi saya sampaikan, mungkin kok apabila diterapkan mungkin sangat meringankan, kasus nggak akan nyampe 30.000 lebih, justru bisa di angka 10.000, nggak akan banyak gitu. Dan angka meninggal pun yang sangat minim lah, seperti itu. Oke, jadi kan ada yang menyinggung tentang talk suppression ya. Nah, bisa dijelaskan lebih dalam nggak mengenai talk suppression itu apa dan kaitannya dengan tingkah pola masyarakat itu apa sih? Ya, jadi aku bakal bahas tentang pengertiannya ya. Jadi talk suppression itu pikiran yang ditekan untuk tidak difikirkan itu akan semakin muncul. Jadi semakin kita tekan suatu pemikiran itu tuh bakal semakin terngiang-ngiang, bakal semakin teringat kayak gitu. Kalau untuk contohnya ya, kita pasti udah bosen, udah capek, udah jenuh, pengen keluar rumah ya, main sama teman-teman atau pergi main, makan di luar. Nah, kita itu bakal menekan kayak jangan keluar, sabar sebentar lagi, tahan gitu. Akhirnya semakin ditekan, keinginan kita itu semakin muncul dan memenuhi isi kepala untuk keluar rumah. Pada akhirnya kita itu memutuskan untuk keluar rumah. Ya, kalau yang saya lihat, yang saya kasih contoh ya, ibaratkan itu kan dengan cara pola pikir kita, dengan cara mengingat gitu. Apabila kita terus mengingat COVID gitu, apabila kita terus melihat gitu rangsangan yang mereka kasih, yang kita terima gitu, imun kita lama-lama bakal turun. Justru yang saya lihat itu di lapangan, yang mereka yang diisolasi bercerita pribadi ke saya, mereka justru harus bahagia. Jangan terlalu memikirkan, maksudnya jangan terlalu memikirkan COVID itu bakal meninggal dunia. Justru mereka ditekan, mereka harus disesuaikan pola belajar, pola diri mereka gitu untuk melawan itu dengan cara bahagia, dengan cara senang-senang, dengan cara seperti itu gitu, supaya tidak selalu memikirkan di isi memori kita, di isi kepala kita, selalu memikirkan bahwa COVID itu bisa meninggal dunia, bisa membahayakan bagi diri kita. Justru nanti akan berkurang gitu ya imun kita, pertahanan diri kita sendiri yang di dalam diri untuk melawan virus, justru nggak bisa melawan COVID-19 itu gitu. Justru yang saya baca, ini corona ini adalah virus baru. Ada 20 jenis, dan 5 jenis ini yang tidak membahayakan bagi manusia, dan 3 jenis ini yang bisa membahayakan manusia. Yang pertama, pada tahun 1980-an itu datangnya MERS. Itu penyebaran di dunia hanya bisa dihitung ratusan orang. Dan angka meninggalnya pun itu hanya, yang saya baca di jurnal itu hanya 120 sekian lah. Yang kedua tahun 2000 sampai 2013 itu adanya SARS. Itu flu yang datang dari ayam juga. Penyebarannya yang cukup luas juga, itu bisa membahayakan manusia. Nah, ini COVID-19 ini new coronavirus nomor 19 yang sangat membahayakan. Bagianlah saya pernah baca di jurnal gitu, sebenarnya coronavirus ini ya termasuk 3 jenis itu, cuman disebut COVID-19 ini jenis baru gitu, yang belum ada vaksin atau alat pengobatannya seperti apa, kita belum tahu. Ada pendapat lain nggak mengenai tentang fenomena virus corona ataupun PSBB atau apa gitu? Ada lagi? Udah sih cukup sejauh ini. Sudah. Udah ya. Jadi materi yang bisa masuk dengan pembahasan ini adalah problem solving dan talk suppression ya. Nah, problem solving itu sendiri adalah memecahkan masalah untuk mencari suatu tujuan, dan problem solving ini juga bisa untuk memecahkan masalah tentang
Cara apa yang paling efektif atau strategi apa agar masyarakat memenuhi peraturan PSBB? Selain itu juga, strategi atau cara apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah mengenai fenomena virus corona yang sekarang sedang terjadi. Dan ada juga materi tentang constipation, yaitu pikiran yang ditekan untuk tidak dipikirkan malah akan semakin muncul. Oke, baiklah teman-teman, kita sudahi hari ini. Terima kasih sudah berbagi pendapat dan ilmunya. Semangat terus, jaga kesehatan. Dan juga terima kasih bagi yang sudah menonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.